Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal adha 'idan wa musiman lil khairati wat ta'at wa takfiriz dzunubi war raf'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju bihal fawza yaumal maqamat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, inni usikum wa iyyaya awalan bitaqwallah. Al-qail fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sempurna, teladan sepanjang zaman, sehingga dari kehidupannya kita diajarkan makna dari sebuah keikhlasan, pengabdian dan ketulusan. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi di akhirat kelak di surga yang penuh rahmat dan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ingin berwasiat kepada diri kami pribadi sebagai khatib dan juga jamaah Jum'ah pada umumnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin menjalankan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, setelah kita semua menunaikan ibadah sholat sunnah hari raya Idul Adha pagi hari tadi, marilah kita lanjutkan momen ini dengan merenungi dan meraih hikmah-hikmah agung yang terkandung di dalamnya. Sebab Idul Adha tidak hanya sekedar perayaan seremonial, tetapi merupakan panggilan spiritual untuk memperdalam makna pasrah, ikhlas dan pengorbanan dalam hidup kita. Di antara hikmah terbesar dari Idul Adha adalah pelajaran tentang keikhlasan dalam beribadah dan kemurnian niat dalam setiap pengorbanan yang kita lakukan. Allah tidak hanya memandang bentuk lahiriah dari suatu amal ibadah, tetapi juga menilai kedalaman hati dan ketulusan jiwa dalam melakukannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, yang artinya daging hewan kurban dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Merujuk penjelasan dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya Tafsir wa Khawatirul Umam, beliau menjelaskan bahwa kenapa hewan kurban yang tidak dilandasi dengan takwa tidak akan sampai kepada Allah, karena tujuan utama dari syarat ini adalah untuk menanamkan keikhlasan dan kepedulian. Karenanya hikmah dari disyariatkannya kurban ini adalah untuk rela melepas sebagian harta
dan menyerahkan yang terbaik dari milik kita sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kasih sayang kepada sesama. Dengan berbagai daging kurban kepada tetangga, kerabat dan kaum du'afa, maka akan terjadi hubungan sosial yang erat dan menciptakan suasana kebersamaan yang indah. Dan ketika orang kaya memberikan sebagian dari apa yang Allah limpahkan kepada orang miskin, maka ia menyatukan hati orang itu, mencabut rasa dengki dan iri dalam dirinya, serta membuatnya mendoakan agar nikmat itu tetap langgeng baginya. Dengan demikian maka salah satu hikmah yang bisa kita raih dari momen Idul Adha ini adalah tumbuhnya rasa simpati, rasa empati dan solidaritas di tengah masyarakat. Sebagai ibadah kurban yang tidak hanya perihal menyembelih hewan, tapi menyembelih keegoisan diri, membagi kebahagiaan dan membuka pintu kasih sayang antar sesama. Ketika daging kurban yang dibagikan kepada yang membutuhkan, sejatinya kita sedang membangun jembatan hati antara orang-orang yang mampu dan orang-orang yang kekurangan. Rasa iri sirna, rasa syukur bertambah, dan masyarakat pun terjaga dari jurang kesenjangan sosial yang memecah belah. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa sesama Muslim itu laksana bangunan kukuh yang harus saling menguatkan. Dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, al-mu'mini lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan. Artinya orang mukmin kepada orang mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan. Dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW menggambarkan seorang mukmin dengan mukmin yang lain sebagai bagian dari sebuah kesatuan yang erat laksana satu tubuh. Ketika salah satu anggota sakit, maka semua anggota yang lain juga turut merasakan sakit. Nabi bersabda, taral mu'minina fi tarauhumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamasalil jasadi idza ishtaka udwan tada'alahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma. Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam kasih sayang mereka dan saling mencintai serta tolong menolong bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan susah dan tidak bisa tidur karena demam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan demikian kita dapat memahami bahwa salah satu hikmah yang bisa kita raih dari Idul Adha adalah bahwa ibadah kurban tidak hanya perihal ritual, tetapi sarana membangun karakter dan ikatan sosial. Kurban adalah jalan menumbuhkan keikhlasan, mempererat persaudaraan dan meruntuhkan tembok kesenjangan. Ia melatih kita untuk berbagi, memahami penderitaan orang lain, serta mencintai sesama sebagai bagian dari diri kita sendiri. Karenanya marilah kita jadikan Idul Adha tahun ini sebagai momentum pembaruan jiwa, agar hati kita lebih lapang, ibadah kita lebih ikhlas, dan kepedulian sosial kita semakin nyata. Dengan adanya khutbah Jumat perihal meraih hikmah kurban di hari raya Idul Adha ini, semoga menjadi khutbah yang membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum walil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.